dipun slametake ing sedayanipun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, tepatnya jam 9 pagi, kita sudah berada di tempatnya Profesor Dr. Insinyur Gembong Danudiningrat di Yogyakarta. Di farmnya ini nanti BKAD Kecamatan Muntoronati belajar bersama untuk bisa meniru apa yang sudah dilakukan Insinyur Gembong. Jadi apa yang ada di sini, mulai dari peternakan, pertanian, nanti bisa diadopsi, dibawa ke Kota Magetan. Kita saksikan prosesnya, apa saja yang ada di farmnya Insinyur Gembong ini. Monggo. Selamat datang di tempat saya di Lembaga Riset Pendapat Bencana Multifarm. Bukan satu lembaga yang saya dirikan, lembaga swasta, tetapi justru kita menjadi konsultannya Kementan. Terima kasih. Ucapan basmalah bersama-sama. Bahan bakunya kita masih impor, dibatasi oleh dunia. Setiap tahun dikurangi, sehingga subsidi pemerintah semakin tinggi untuk pupuk. Pemerintah sekarang harus memakai pupuk organik. Ini cara membuat pupuk organik itu salah kabeh. Baik itu akademi, baik itu orang-orang bule, orang-orang Amerika, orang-orang melalui Bapak Ibu kita. Tapi setelah kita remaja, kita menanam bukan melihara bumi, tetapi merusak bumi. Kita tidak punya hak mematikan mikroorganisme. Karena Allah menciptakan mikroorganisme ini untuk kepentingan Bani Adam. Ditulis nggak di kantongnya? Yang 54% ditulis nggak? Lalu kenapa kok nggak ditulis? Untuk meningkatkan pangan Indonesia secara alami. Misal sebelum Covid 2 tahun, saya kedatangan tamu ketua organik dunia dari Jerman, Profesor Christine, dari Prancis, Profesor François, dari Australia, Profesor Michel, Amerika, John Wheaton, dan Kanada, Steve Larson. Begitu mereka sajak keliling,
diskusi, dia mengatakan kami membuat pupuk salah, betul salah. Rusak itu terakhir, tenaga kerjanya terkuras dari pupuk, tapi hasilnya nggak ada. Contohnya Petrogeni, padahal pakai Petrogeni kita 1 tahun baru hancur itu. Makanya lumayan botol, pabriknya tutup. Ini sudah produksi puluhan ribu, ratusan ribu ton. Nah, supaya nggak rugi, panjenengan kalau membeli pupuk subsidi paketnya kudu beli pupuk Petrogeni. Nah, petani kita kan batu-batuan. Begitu mesu dibuat untuk membunuh orang, dia stres masuk sampai sakit jiwa. Ya lah. Ini juga pupuk anorganik itu pembunuh mikroorganisme ciptaan Allah. Ialah dengan menanam dengan memakai organik yang benar. Ya, jika berkah nanti. Jadi kan yang nandur apa karena berkah. Mesti ada penyakit lah. Karena kita secara tidak langsung sudah menjadi pembunuh makhluk Allah. Kita obati. Jadi jangan kaget kalau di tanaman ada penyakitnya. Memang sengaja dikasih. Sebab yang dikasih tanamannya tetangga saya dibentuhi nanti. Ya, karena saya sendiri. Sehingga menghasilkan suatu anti fungisida, anti insektisida yang organik. Nah, kalau untuk Putra Ngaji tanahnya banyak ditanami apa ya di sana? Cabai ya, padi, bagus ya. Misalnya masih serang-merang ya? Masih kan? Sering serang-merang. Kenapa kok padi kok orang nggak habis-habis? Mulai zaman Pak Harto dulu sampai diciptakan padi VUTW kan? Kualitas unggul tahan merang sampai 5. Wah, Kementerian Pertahanan sibuk buat padi lupa dibuang semua. Itu salah besar. Orangnya mati karena para peneliti tidak meneliti orang itu secara detail. Pertama, kesalahannya orang masih ada. Kesalahan pertama teknik, yang kedua penelitiannya yang salah. Tekniknya apa? 87% penyakit padi itu ada di bawah daun dan batang. Jenengan yang perhati padi permukaannya beginilah. Itu yang namanya orang itu dulu sekaka-kakaan lah. Minta apusi aku jadi nangis dan kita meneliti ternyata kalau dia sudah menyerap cairan dalam tanaman padi, dia bertelur, kawin bertelur loh. Karena orang itu dilengkapi KUA barang, kawin resmi semua, komplit, bertelur. Telurnya itu bisa hibernasi. Apa hibernasi? Nek cara wong Jawa iso topo. 6 bulan jatuh lumpur sampai kedalaman 25 cm masih bisa menetas. Baru diserang orang panjenengan nandur pari meneh toh. Kan di lumpur dibaca telurnya munggah. Pas tani muncul mau pembuahan, dia nyerahnya waktu mau pembuahan. Mulailah orangnya yang menetas makan tambah banyak. Maka tanahnya harus diperbaiki dulu supaya telurnya terinfeksi tidak mati, supaya mati. Membuat pupuk sendiri bisa membuat bibit sendiri. Selama ini panjenengan gawe sugih perusahaan asing, tuku bibit mesti kena siu, ya kan? Semua dari barat, dari Korea, dari padahal mereka membuat bibitnya di Indonesia. Tuku bibitnya petani, digawe bibit, ditonang petani mana kalau dilarang. Halo, kita harus bisa membuat bibit sendiri. 2 singkong, 3 padi, 4 jagung. Ya, gandum hilang dari peredaran karena gandum mengandung gluten, membahayakan orang. Ya, sehingga orang-orang Eropa sudah makan gandum banyak yang takut. Nah, kesempatan ini saya gunakan. Saya membuat tepung muka, ya, menanam singkong dan sebagainya. Tapi membuat singkong, nanti singkong Indonesia hasilnya paling subur 20 ton, ya kan?
hektar, nggak ada bahan baku, maka kita buat singkong yang minimum 1 hektar bisa 100 ton. Kita buat sehingga bahan baku tercukupi, dan kita sudah ekspor ke untuk Eropa 14 negara, belum Singapura, Qatar, ya, Italia, Jepang, membuat tepung singkong. Suge-suge, karena dunia ini, pilar ekonomi dunia itu adalah tani, bukan teknologi. Nek kita nggak punya tanaman untuk makan, seminggu ya makan, mati nggak kita? Mati. Ya. Maka bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis agro. Paling, tapi harus pakai ilmu. Jangan ilmu melalui YouTube. Jangan kau percaya, profesor aja masih percaya YouTube kok. Teman saya hidup ini. Lah kowe iki kuliah 15 tahun dari profesor kok percaya YouTube, sing gawe YouTube iki sapa? Jangan percaya 100%. Dilihat sapa sing gawe. Waduh. Pak kan itu bantu kok. Bisa belum di sini lebih cepat kok. Kita punya enzim namanya pendawat tunas. Yang normal bulan cairannya ya, cairannya GSA di sini ada. Bisa membuat GSA kalau lihat flash disk nanti. Berarti itu bijinya Pak Dek. Bijinya napa? Tongkol satu aja, tongkol satu. Walaupun panjangnya nanam benih tongkolnya hanya keluar 1, bisa keluar banyak. Sorghum juga produk makan pangan dunia. Dari singkong saya olah menjadi tepung moka. Ditindaklanjuti tidak hanya ini kan sifatnya hanya umum, belum perikanannya, belum peternakannya, itu kan dereng toh. Di anu toh ini nanti diutarakan toh. Iya, Pak Budi. Kita ngajarin untuk membuat pakan sendiri. Kalau saya membuat pakan tenaga kerja saya maneman. Nah ini nanti gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau praktek tata cara pembuatan berikut dari mana, Pak? Mungkin tadi sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Prof. Bimbo tentang apa itu agen hayati. Nah, sekarang kita saatnya untuk praktek tepat berikut di rumah, di varia, kita resio dan Indonesia. Kita pakai tepung ketan, Pak. Kenapa pakai tepung ketan? Ada 2 gram, nanti mungkin bisa dibandingkan di sana. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kami banggakan Prof. Gembong, tentu yang telah memberikan banyak inspirasi kepada kami serta tim yang ada di sini. Kemudian juga ada rekan-rekan kami, ada Pak Lurah, Kepala Desa didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, juga ada Pak Secam beserta Ibu, juga ada
Ketua BPD Prof, ada juga dari perangkat desa serta BUMDes. Ilmunya kepada kita semuanya. Dan singkat saja, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara agraris yang tentu sektor kaitannya dengan kebutuhan pangan. Dan pangan ini adalah sesuatu yang khusus baik dalam pembangunan di tingkat nasional bahkan di tingkat global, karena kebutuhan pangan adalah kebutuhan sekaligus hak dari setiap warga negara yang harus dipenuhi baik kualitas maupun kuantitas. Sampai sore ini apa yang didapat dari tempatnya Pak Insinyur Gembong? Terima kasih. Tadi jadi kita sampai kehabisan waktu. Sebenarnya masih panjang apa yang disampaikan Prof Gembong ini sangat luar biasa. Jadi mulai dari perikanan, peternakan, pertanian, sampai kita bingung memilih mau petani tentang padi, jagung atau apa, sampai kita bingung memilih. Soalnya semuanya itu di luar umumnya. Jadi misalkan kita nanam padi satu kotak, kalau tempat saya itu satu kotak itu 1.400 meter persegi, itu biasanya 1 ton. Nah ini bisa 2 kali lipat. Seperti jagung di sini di tempat saya biasanya hanya tongkol 2, tongkol 1. Di sini bisa dibuat tongkol 8, tongkol 5, dan itu besarnya buah tidak terpengaruh, tetap besar, buahnya tetap besar. Mbak Tata kan tidak hanya belajar dan pasti harus dieksekusi setelah di Magetan. Terus apa yang Mbak Tata lakukan sebagai Ketua AKD? Jadi ke depan saya berharap teman-teman sekabupaten Magetan setelah secara umum tahu kaitan dengan penjelasan Prof Gembong secara umum seperti ini, akhirnya nanti saya berharap untuk menindaklanjuti tiap-tiap desa itu bisa mengirimkan masyarakatnya untuk belajar, untuk mendalami untuk pengembangan ilmu bertani atau perikanan atau peternakan. Karena di sini tidak bisa hanya sekali bertemu, itu tidak cukup waktu kita. Berarti tidak hanya pertanian saja dong di sini tadi? Di sini ada perikanan seperti lele tadi hanya gorong-gorong ukuran 1 meter, ketinggian setengah meter, itu 1.000 lele tanpa aerator atau tanpa oksigen. Lele itu bertumbuh dengan baik. Berarti apa yang Mbak Tata lakukan ini semoga bisa ditangkap ya sama teman-teman yang di Magetan. Insya Allah. Jadi bertani itu tidak hanya menanam padi, tapi semua bisa diaplikasi ya. Bisa. Oke gitu. Nah ini luar biasa. Bagi saya luar biasa. Gitu Mbak Tata ya. Jadi ketemu Prof ini saya kayak dibukakan jalan untuk menuju ke depan lebih maju. Katanya petani masuk surga duluan. Ya. Pahlawan yang tidak. Bagi kami bertani adalah pahlawan. Pahlawan ya. Pahlawan. Makasih. Pahlawan pangan petani ya. Makasih Pak. Iya. Salawu TV dan sahabat Siber yang ada di Magetan dan di seluruh Indonesia. Demikian tadi apa yang sudah kita dengarkan, kita lihat secara langsung dari Insinyur Gembong. Semoga bisa bermanfaat bagi petani yang ada di Kabupaten Magetan, terutama di Kecamatan Nguntoro Nadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.